يا حامل القرآن. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita sebagai hamba-hambanya wajib mensyukuri atas nikmat-nikmatnya, dan semoga kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur, yang telah menerima banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya insyaallah. Pada video kali ini, tentunya ini yang ke-8, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan yang sedikit demi sedikit ini tidak lebih dari 15 menit, bahkan ada yang cuma 10 sampai 11 menit, agar yang sedikit ini menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat kita ingin berusaha terus dekat dan berinteraksi terhadap Al-Quranul Karim selama kita hidup. Mari kita melanjutkan. Pertemuan kali ini kita akan membahas, ini termasuk sesuatu yang urgen ketika makharijul huruf sudah, kemudian sifat huruf sudah, maka ini juga yang sangat urgen adalah tebal dan tipisnya huruf. Jadi tidak semua huruf tipis dan tidak semua huruf tebal. Contohnya seperti ini. Alhamdulillah, semuanya tebal. Ini tentu satu kesalahan. Atau semuanya tipis, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, semuanya tipis. Tetapi ingat, di sana harus ada tebal, harus ada tipis. Karena kita telah belajar satu makharijul huruf dan satu sifat huruf. Tinggal kita taruh saja mana yang tebal dan mana yang tipis. Baik, kita mulai dari hal yang mudah, yaitu adalah lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah, kata Allah di dalam Al-Quran itu tebal ketika harokat sebelumnya fathah maupun dhammah. Rasulullah, bukan Rasulullah. Lam jadi tebal, Allah, Kemudian juga dengan Allahu, fathah, Wallah. Tetapi lafdzul jalalah ini bisa tipis, lamnya bisa tipis ketika sebelumnya berharokat kasrah. Billahi, Bismillahi, gak boleh Bismillahi, lahi, Ini insyaallah sangat mudah, dan ini sebagai murojaah kita, pengulangan kita, agar kita jangan sampai lupa hal-hal yang remeh ini. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama lafdzul jalalah, yang kedua adalah huruf-huruf isti'la. Ini adalah 7. Pernah kita sampaikan pada sifat huruf 7 ini wajib tebal, baik dhammah maupun kasrah maupun fathah maupun sukun. Tetapi ingat, tetap ada bedanya. Tentunya huruf isti'la yang 7 ini akan lebih kurang tebalnya ketika ia berharokat kasrah. Huruf apa saja? Khussadul, tinkid, yaitu ada huruf kha, sad, dod, ghain, ta, qaf, kemudian dha. Beda antara bo dengan dha. Kalau dha itu adalah zal ditebalkan, jadi dha. Makanya kalau kita baca dha itu tipis, nanti jadi huruf dha. Seperti kata yazlimun, harusnya dha. Tapi kalau dia tipis yazlimun, jadi dzal, ini salah, mengganti huruf, yazlimun, itu. Nah, ketujuh huruf ini tebal ketika dia fathah seluruhnya. Dhammah pasti juga tebal. Akan tetapi huruf ini tetap tebal, tetapi akan kurang ketebalannya ketika dia kasroh.
Contohnya fauqihim, qi bukan qihim, tetap tebal ya, tidak boleh tipis. Kalau tipis jadi huruf kaf. Qihim, qihim, walaupun ketebalannya tidak seperti qaf ini fathah ya. Qaulihim, qaulihim, qaumihim. Tapi kalau dia kasrah tetap tebal. Fauqihim, qiyama ya, itu ya. Tetapi ingat, huruf-huruf yang 7 ini tidak boleh tipis sekali, nanti akan tertukar dengan huruf yang lainnya, seperti huruf sin dengan huruf shad ya. Ihdinasi, ihdinasi, bukan ihdinasi. Si dengan si berbeda ya. As dengan als ya. As dengan als ya, berbeda. Jadi ketebalan huruf yang 7 ini penting. Kita ulangi hurufnya. Kho ya, bukan hanya kho saja tapi kho ya, kemudian sod, bukan so, bukan so tetapi sod, kemudian bod, kemudian goin, bukan sekedar gain, goin tapi goin, ghairil, mag tebal, isti'la ya. Kemudian po, kemudian qaf ya, qaf, qi tetap qa, aqqa ya. Kemudian dha, yazlimun. Oleh karena huruf-huruf ini kemungkinan sering kali kita lihat yaitu mengembung bibir pipi kita dalam mengucapkan huruf ini. Kemudian tadi sudah kita bahas lafdzul jalalah, dan yang satunya adalah huruf isti'la yang 7 ya. Nah, kemudian yang ketiga ini huruf ra ya. Huruf yang ra ini memang bisa tipis dan bisa tebal ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Jazari, wa raqqi ra'a idza ma qusirat kada kal ba'da kasri haitsu sakanat. Kita bahas tebalnya dulu. Ini memang perinciannya sangat banyak, tetapi kita karena ini seperti tujuan awal kita untuk mempermudah, jadi kita bahas agar mudah dipahami dan mudah ditangkap ya. Kita bahas tebalnya. Kapan huruf ra itu tebal? Huruf ra tebal itu ketika berfathah, berdhammah dan sukun tetapi sebelumnya fathah dan dhammah. Baik sukun ketika waqaf maupun ketika akhir ayat maupun akhir bacaan ya. Ini tetap tebal ya. Ingat, kita ulangi kapan huruf ra itu tebal ya. Pertama ketika fathah ya, ra, bukan arra tetapi arra, tebal ya. Kemudian dhammah ya, yasduru, kafaru, bukan kafaru tetapi kafaru, tebal. Kemudian dia sukun, baik itu bacaannya kita berhenti di sana waqaf maupun akhir ayat ya. Dia disukunkan intinya, tetapi sebelumnya ada fathah dan ada dhammah, maka dia tebal. Seperti arsalna ya, maupun alhaakumut takatsur, tidak boleh sur tetapi sur, tebal. Bisa dipahami ya. Jadi itu ra ketika dia tebal. Kita ulangi supaya kita paham. Fathah ra wajib tebal, dhammah ra wajib tebal. Ra sukun baik yang waqaf maupun yang bukan waqaf gitu saja itu tebal apabila sebelumnya fathah maupun dhammah. Arsalna ya, qadr ya. Kemudian apabila juga sebelumnya huruf mati tetapi sebelumnya lagi itu berharokatkan fathah maupun dhammah. Jadi ra-nya mati, huruf sebelumnya mati maupun mat, tapi sebelumnya berharokat fathah dan dhammah menjadi tebal. Lan tabur, ba kan dhammah, kemudian ada wawu mati,
Ra-nya juga mati. Jadi ra-nya ini tebal. Lan tabur. Mungkin itu saja tambahannya. Nah, kemudian yang terakhir, ra dibaca tipis. Ya. Ini sangat mudah. Yaitu ketika ra berharokatkan kasrah maupun ra yang tadi sukun maupun waqaf tapi sebelumnya berharokatkan kasrah. Yauma tublas sarair, bukan ir tapi ir, karena itu ra yang kita sukunkan tetapi sebelumnya berharokat kasrah, atau ra yang berharokat kasrah seperti fir'auna, bukan fir'auna tetapi fir'auna, tipis fir'auna, ya. Atau la nashtari ri, ya itu kalau yang tadi ra-nya sukun, kalau yang ini kasrah, ya. La nashtari, ya. Ria'an nas, ya. Suduri ri tipis, tidak boleh suduri ri sebagaimana kita pernah sampaikan. Kalau i, ya, bagaimana kalau kasrah kita harus senyum, ya. Kalau hamzah, kalau dia fathah kita harus buka. Kalau dhamma kita harus monyong. Itu saja, kita ulangi. Ra tebal, ya, apabila dia fathah dhammah, atau dia mati maupun sukun sebelumnya fathah dan dhammah, atau dia mati, ya, sukun sebelumnya juga sukun, atau mat tetapi sebelumnya lagi itu adalah huruf yang berharokatkan fathah maupun dhammah. Nah, kemudian kalau kasrah, ya, dia tipis, ra-nya jadi tipis. Ra tipis ketika kasrah maupun dia sukun dan dia mati tetapi huruf sebelumnya kasrah, ya. Ya. Jadi itu, ya. Atau tambahan satu lagi, ya, ra-nya sukun, sebelumnya mad, sebelumnya berharokat sukun, ya. Fakir. Kalau tadi kan lan tabur, karena ba-nya dhammah, kemudian sukun lagi, kemudian baru ketemu ra. Faqir, qafnya kasrah, kemudian ya-nya sukun, kemudian baru ketemu ra. Jadi kalau yang berhubungan dengan kasrah itu ya jadi tipis. Kalau berhubungan fathah dengan dhammah, ra-nya jadi tebal. Dan mungkin itu 3 macam tentang tebal dan tipis. Kalau lam dalam lafzul jalalah bisa tebal bisa tipis. Ingat seperti tadi hubungannya, kalau dengan fathah dengan dhammah pasti dia tebal, kalau dengan kasrah dia tipis. Kemudian isti'la selalu tebal kapanpun, fathah, dhammah, kasrah. Tetapi mungkin yang kasrah tidak terlalu tebal, ya. Kemudian yang ra bisa tipis dan bisa tebal juga, ya. Ingat yang berkaitan dengan fathah dan dhammah dia tebal, berkaitan dengan kasrah dia tipis. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada pelajaran ke-9 ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kifatul. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.